Nah, kali ini dengan Ibu Rezi, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang IPA ya, bagian IPA. Tadi sudah dijelaskan tentang materi fisik oleh Pak Ismail. Dengan Bu Rezi hari ini kita akan menjelaskan sistem pencernaan dan sistem pernapasan serta menjelaskan organ-organ apa saja yang terdapat pada sapi ya. Nah, sapi ini adalah hewan ruminansia. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan biak. Artinya sapi ini memiliki keunikan. Dia memiliki atau melewati proses pencernaannya sebanyak 2 kali, berbeda dengan yang lainnya. Pencernaannya biasanya hanya 1 kali. Kalau sapi ini dia melewati proses pencernaan 2 kali. Nah, sapi ini juga termasuk ke dalam hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Ada yang tahu? Ya, hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Ya, sapi ini termasuk ke dalam hewan mamalia. Nah, sapi ini banyak sekali manfaatnya ya, mulai dari kulitnya, pokoknya semuanya banyak sekali manfaatnya. Kulitnya bisa kita jadikan sebagai bedug ya, bisa dibuat bedug, terus bisa dijadikan sebagai pengrajin, yaitu bisa dibuat tas, bisa dibuat sepatu ya, jaket kulit juga ya. Nah, kemudian berbicara tentang manfaat sapi juga bisa dimanfaatkan susunya ya, bisa kita konsumsi atau bisa kita minum. Kemudian untuk sapi, untuk alat pernapasannya itu ada 3 alat ya. Yang pertama, sapi bernapas melalui ada 3 alat. Yang pertama melalui lubang hidung, kemudian dari lubang hidung nanti masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke paru-paru ya. Pernapasan atau respirasi itu adalah menghirup udara yaitu oksigen, kemudian menghembuskan udara karbon dioksida ya. Menghirup udara itu istilahnya yaitu inspirasi, kemudian kalau menghembuskan itu namanya ekspirasi. Nah, nanti kita akan belajar apa saja sih organ-organ yang terdapat di dalam sapi ya. Nanti kita akan lihat ada jantungnya, kemudian ada paru-parunya, ada tulang rusuknya, kemudian ada ginjal, mana sih yang namanya ginjal sapi, kemudian ada hati dan ada limpa ya. Nanti kalau sapinya udah disembelih, kita pelajari organ-organ bagian dalam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan organ dalam pada sapi. Yang paling besar ini namanya adalah rumen. Apa itu rumen? Rumen tempat penyimpanan sementara yang tidak dimakan. Di sini terjadi fermentasi dari rumen. Dari rumen, setelah fermentasi di rumen, sapi akan mengeluarkan lagi, kemudian akan dikunyah kembali. Langsung ke sana. Masuk ke sini. Nah, itu limpa. Limpa, organ sapi atau organ limpa ini fungsinya sebagai penyaring sel darah merah yang sudah rusak atau sudah tidak berfungsi lagi. Limpa itu darah yang halal hukumnya. Hati dan limpa. Ini yang pedunya. Ini pedu. Nah, ini empedu dan hati. Hatinya terbawa sedikit ya, hatinya lebih besar sebenarnya. Ini empedu. Kantong empedu ini berisi zat-zat yang berguna dalam sistem pencernaan nantinya. Rasanya pahit kalau pecah. Ya, warnanya hijau kalau sudah kita belah. Ini adalah ginjalnya sapi berfungsi sebagai ginjal sapi untuk mengeluarkan urin atau zat-zat yang beracun ya, yang nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Ini namanya ginjal sapi. Yang ini namanya adalah hati. Organ hati ini berperan dalam penyaringan perombakan sel-sel darah merah. Jadi di sini terjadi perombakan sel-sel darah merah dan juga nanti di sini akan terjadi penetralan racun. Nah, ini jantung sapi berfungsi untuk memompa darah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh sapi. Yang ini adalah paru-paru dari sapi. Paru-paru dari sapi ini merupakan organ pernapasan yang berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, tulang rusuk yang ada pada sapi nanti ada tulang rusuk sejati, ada juga tulang rusuk melayang, dan
dan ada juga tulang rusuk palsu, sama seperti tulang rusuk pada manusia. Nah, tulang rusuk ini fungsinya sebagai melindungi organ-organ vital area dada sapi, yaitu melindungi organ jantung, organ hati, dan organ paru-paru. Di dalam rusuk ini nanti terjadi proses penyerapan makanan. Di sini ada usus kecil dan ada usus besar. Oke, ini namanya adalah testis. Fungsinya sebagai tempat pembentukan sel sperma. Kemudian ini adalah penis yang merupakan organ populasi pada sapi. Nah, ini adalah kaki sapi. Kaki sapi itu digunakan oleh sapi untuk berjalan, tapi bisa digunakan Diolah jadi makanan yang sangat enak, yaitu namanya tunjang. ya, sup Ada juga tunjang. sop kaki sapi. Nah, kulit sapi ini banyak kali manfaatnya, bisa dijadikan sebagai bahan utama untuk membuat bedug. Kemudian oleh pengrajin juga bisa dibuat sebagai makanan khas. Jange juga. Jaket kulit juga ada. Nah, terus untuk jange. Nah, terus yang utamanya adalah omasun. Omasun adalah jadi apa? Perut omasun adalah perut ketiga yang terdapat pada sapi. Lipatan. Strukturnya seperti lipatan-lipatan. Ini namanya adalah rumen. Rumen adalah penyimpanan sementara dari rumput-rumput yang sudah dimakan. Yang ini bukanlah kotoran sapi, tapi ini namanya adalah polus. Ini namanya adalah kulus. Dan itu dikenal juga sebagai perut jala, merupakan perut kedua dari sapi. Bentuknya seperti sarang lebah. Ini namanya adalah abomasum. Abomasum dikenal juga sebagai perut sebenarnya. Di dalam perut sebenarnya ini nanti terjadilah pencernaan makanan secara kimiawi. Setelah dicerna di perut sebenarnya, baru makanan ini nanti akan masuk ke dalam perut halus untuk diserap. Nah, ini meskipun dia sudah dibedah, tapi otot-otot pada sapi bergerak-gerak karena di sini masih terjadi metabolismenya. Jadi ototnya masih melakukan kontraksi-kontraksi. Oke, penjelasan tentang apa dari saya Bu Rezi dan kita disebutkan sekian. Jadi kesimpulannya pencernaan pada sapi itu mulai dari Mulut. mulut, Nah, dari mulut nanti diteruskan ke esofagus. esofagus atau kerongkongan, Nah, lanjut itu adalah rumen. Mungkin menjelaskan tentang anatomi leher hewan yang rumanisa atau hewan yang mamalia ya. Nah, ini yang wajib di dalam hukum menyembelih ada 3 yang wajib yang dilakukan sekali gesekan atau sekali sembelih. Yang pertama adalah hukum, yang dalam bahasa Arab hukum, kalau bahasa Latinnya apa mungkin biologi yang kam. Kemudian ini yang saluran napas, yang ini adalah mari di antara hukum. Nah, ini adalah mari, saluran makan. Kemudian ada 2 urat yang disebut wajedain, urat nadi darah yang keluar memancar, ada 2. Satu itu yang jaluran dari jantung ke otak yang membawa O2 ya, O2, dan itu tekanannya sangat kuat. Yang kedua saluran dari otak ke jantung, dia tekanannya lambat, dia membawa CO2. Nah, ini yang membahayakan. Kenapa harus darah tuntas ya? Jadi dalam sapi yang dewasa itu kurang lebih harus darah keluar 15-17 liter. Itu yang normal, yang tuntas, yang bagus. Nah, kalau tidak sampai 15 liter berarti sapi itu kemungkinannya karena ada stres, jadi darah tertahan. Bukan karena COVID ya? Bukan. Nah, kalau darah tertahan masuk kemana? Ada yang ke jantung, ada yang ke otak, ada yang ke daging. Makanya daging suka ada yang cepat bau atau bau sapinya kuat, itu ada resapan darah dari yang tidak keluar dengan tuntas.
Ya. Maka kalau Berarti mohon maaf, sistem sembelih tembak itu kurang bagus. Oh, itu stunning Pak. Stunning itu untuk melemahkan atau memingsankan hewan. Itu tujuannya biasa dipakai sapi BS atau sapi yang impor yang besar, yang tidak punya tali eluh. Jadi nggak bisa dijatuhin secara manual. Makanya ditembak itu biasa di RPH besar. Dan itu adalah suatu jalan terakhir lah untuk melemahkan sapi. Karena dipukul di tengah ini dekat otak supaya bisa dia. Kalau retak kan nanti jadi cacat. Nah ini sekilas saya tentang anatomi leher sapi Rumanisa atau hewan lemak mulia untuk disembelih. Dari TPH, tolong jelaskan sedikit tentang TPH ini, bagaimana sesuai juga dan segala macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita berada di TPH. Jadi bukan RPH, kalau RPH ada di atas. TPH ini tempat pemotongan hewan, ya kebetulan ini milik BP Batam. Kalau RPH milik pemerintah Kota Batam yang sedang direnovasi. Jadi kita menggunakan TPH ini. TPH biasa digunakan untuk sapi-sapi yang akan dijual di pasar. Jadi pelaksanya setiap malam, dini hari, hanya di sini. Ya menggunakan kalau waktu awal masih manual, sekarang sudah ada lebih memudahkan. Jadi yang jelas kalau misalnya ada masyarakat punya hajat, nggak disimpulkan daripada di sana nanti punya kemana-mana, bisa potong di sini gitu. Ya bisa. Caranya? Bisa. Untungnya sih kalau batasan antar jenis kegiatan. Jelas tentang TPH itulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang punya hajat paling murid bisa langsung hubungi Pak Sarif, boleh ke TPH, praktis, boleh dibawa pulang, kotornya tinggalkan di sini. Jadi gitu aja. Terima kasih Pak Sarif. Ya. Oke, kesimpulan kita hari ini di pelajaran materi IPA ya bersama Bu Redi dan Bu Tika. Kesimpulannya untuk organ pencernaan pada sapi ada apa aja Bu Tika? Yang pertama itu nanti dimulai dari mulut. Setelah dari mulut dikunyah oleh gigi, Ya. setelah halus nanti akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus atau kerongkongan ya Bu ya? Iya. Esofagus atau kerongkongan hanya lewat saja Iya, ya? dia hanya lewat saja. Setelah itu dia akan disimpan di dalam rumen. Nah, di dalam rumen nanti terjadi proses fermentasi dari rumput-rumput yang sudah ditelan tadi. Nah, di saat sapi istirahat, lagi ya. saat sapi istirahat, rumen ini nanti akan dikeluarkan lagi ke dalam mulut. Balik lagi ke mulut ya. Makanya sapi dibilang hewan ruminansia seperti itu ya. Karena Iya. dia melewati proses pencernaan Sebanyak 2 kali. Ya. Nah, setelah dikunyah lagi di dalam mulut itu nanti akan dibawa ke dalam retikulum. Dari retikulum terjadi fermentasi lagi. Nah, dari retikulum akan diteruskan ke dalam Omasum. iya, di dalam omasum. Terjadi penyaringan benda-benda asing lah ya Bu sebelum dia masuk ke lambung yang terakhir yaitu Iya, perut sebenarnya atau abomasum. Nah, di sana terjadi pencernaan kimiawi oleh beberapa enzim. Setelah terjadi pencernaan kimiawi di dalam lambung sebenarnya atau abomasum, maka makanan ini, zat makanan ini akan diteruskan ke dalam usus ya. Iya. Dalam usus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan ya, yang diubah nanti menjadi energi ya yang nantinya akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh sapi. Iya. Dari usus kemudian dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air. Nah, di sini nanti makanan yang masih mengandung zat air itu akan diserap pada usus besar. Setelah di usus besar selesai, baru nanti dikeluarkan lewat anus. iya, Menjadi sebuah proses kotoran ya. jadi kotoran sapi. Nantilah organ-organ Ya, selanjut kalau pencernaan udah habis, selanjutnya itu nanti ada organ pernafasan. Nah, organ pernafasan kita mulai dari lubang hidung. Ya, pernapasan atau mulai dari lubang hidung. dari lubang hidung nanti akan masuk ke tenggorokan ya Bu. iya, ya? ke dalam tenggorokan. Kemudian masuklah ke dalam organ paru-paru. iya, ke dalam paru-paru. Di paru-paru nanti terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Terus tadi juga kita sudah melihat organ jantung, organ limfa, Ada hati, ginjal, hati, kemudian paru-paru ya Bu Iya, ya. Bu. Oke. Ya, demikian penjelasan materi IPA dari kami, mudah-mudahan bermanfaat.
Semoga ilmunya bertambah ya Bu ya. Iya Bu. Kang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.